diri Allah untuk menjadi dalil Allah, pemilihan khalifah. Apabila Allah memilih menjadi khalifahnya, maka dia mesti menjadi al-insan kamil. Karena khalifah bukan sekedar al-insan kamil. Khalifah itu al-insan kamil plus. Jadi insan kamil plus itu khalifah. Khalifah dalam makna yang sesungguhnya adalah orang yang menjadi pemimpin zahir dan batin. Itu khalifah. Seperti Sayyidina Adam, dia adalah permulaan peradaban manusia, baik dari segi zahir dan dari segi batin. Nabi Sulaiman misalnya, dia raja dan dia mursyid. Dan Rasulullah SAW ya adalah muassis daulah Islamiyah kita kan, juga muassis daulah atau mamlakah batiniyah. Khalifahnya Sayyidina Abu Bakar, bahwa za'im wa hakim, bahwa mursyid lil arwah, dan terus sampai khulafa ar-rasyidin. Itu adalah khalifah min khalifah min khalifah min khalifah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalifatul a'zam Uthman, khalifatul Uthman. Insan kamil mungkin hanya menguasai arwah insan sebagai pemimpin rohani insan. Tapi kalau khalifah dalam makna yang sesungguhnya, Syaikhul Jilani khalifah, meskipun tidak jadi raja, tapi rajanya ngaji dengan beliau. Meskipun tidak jadi raja, setiap raja kalau mengangkat para menteri seperti mengangkat Kodia, itu kan kalau saya ambil nggak cocok ya, yang dicaci maki ya raja. Dan sejarahnya caci makinya di depan umum. Itu kan kekhalifahan khalifah itu bukan hanya memimpin kesejahteraan rohani, tapi juga kesejahteraan ngasih makan. Tapi di sini istifa'ul abdi, yakni istifa'ul am. Baik, insan kamil, khalifah kamil. Wastana'tuka li nafsi. Maka amata abah wa ummah. Allah matikan bapaknya dan ibunya. Rasulullah SAW yatim ketika mulai besar, maka Allah yatimkan. Allah cabut secara waqi'iyah ta'alluq kepada al-ab. Karena yatim itu sendiri maknanya yutum, adalah tunggal satu. Dengan bibinya ini ketunggalan apa namanya, ketergantungan itu membawa penunggalan. Harus beliau tanggal ke tanggalkan, ditinggalkan agar menunggalkan. Nama ta'abah wa ummah. Karena Nabi Isa malah nggak ada ibunya.
di antara lima yang fisik atau mati non fisik. Atau gaib dari mereka semua. Dari hatinya tidak ada kepada walidain, kepada ikhwan, dan kemudian hatinya sedih. Wa muktasibu, siapa dia juga memberikan hakada pada kita. Mis kata-kata ada yang bisa nangkap banyak sudah kalau kasih apa yang dia lakukan kasarnya itu sehingga ternyata dia tidak dianggap oleh orang lain, maka asarnya itu hilang, fokus kepada Allah. wa muktasibuhu, muktasabuhu hasil, wa muktasabuhu hatta yang huwa athara wa yahzunu qalbuhu wa muktasabuhu
sehingga hatinya sedih dan juga segala hasil kerjanya, hasil usahanya tidak sesuatu yang membahagiakan, hasil, sehingga segala asarnya hilang, terhapus. Walam yabqa fi qalbihi dzikru makhluqin, mungkin dijauhkan dari dunia. Kan ada ungkapan, idza aradallahu bi 'abdin khairan anasahu bil wahda wa basarahu uyuban nafsi. Jika Allah memilih untuk menjadi hamba-Nya, maka dibuat suka bersendiri, tidak connect kepada pola hidup umum, jauh dari tradisi kehidupan manusia secara umum. Ya, konkret itu tidak materialistik. Tapi semua jiwa. Ujinya ketika berinteraksi. Baik, kemudian ditumbuhkan al-usyaba ala athari qalbi. Usyab, yani rumput di atas asar qalbi, sehingga hatinya itu seperti fahmah muhtariqah. Fahm apa? Arang, seperti arang hitam atau kayu kering. La yazidu janaha Allah, yang sangat tidak berharga. Ya, artinya tidak sama dengan janah sayap dibuatnya bahwa yang membuatnya dia bertumbuh, berharap, dan tidak sempat hatinya itu ta'alluq kepada sesuatu. Walam yabqa fi qalbihi dzikru makhluqin fayumbitul ushba ala athari qalbihi fayasirul qalbu kafahma al khashba yabisa. Saking sedihnya bekas-bekas jiwanya itu seolah tumbuh satu tumbuhan-tumbuhan lain, sehingga membuat gersang, sehingga membuat seram, sehingga kemudian tidak berharga akibat daripada kelelawaan, kesendirian. Sehingga fa'inda dzalika yanfahu fi hadhihi al-mudbaruhan. Pada saat itulah dihembuskan ke dalam hati itu disebut mudghah, ruh seperti ruh Isa ibn Maryam, disebut ruh Allah. Ala nabiyina wa alaihi salam. Di dalam hati itu ruh seperti ruh Isa ibn Maryam, atas Nabi kita dan juga
dia betul-betul manusia mati hatilah. Ini dimurnikan hanya menjadi manusia rohani. Sehingga tangannya tangan Allah terkias daripada untuk sama oleh biasa mahu bihi. Lidahnya akulah, telinganya akulah, matanya akulah, dibiasakan terus akulah, tangannya akulah. Bahkan dalam kita tidak bisa yang lain. Ketika seorang sudah dipilih oleh Allah menjadi ahli sirnya, maka diganti dagingnya, diganti tulangnya, diganti tangannya, semua ini kan bukan hakiki, majazi. Artinya dia menjadi manusia identitasnya murni sebagai dalil, sebagai khalifah, sebagai naib atau manzilah al-kamil. Tidak ada ketergantungan total kepada selain Allah. Fayasiru khalifatan li nafsihi wa yardahu da'iyan li nafsihi. Kemudian dia menjadi khalifah diri Allah. Allah meridhoi dan dai kepada diri. Kemudian wa yakhluqu bi adati. Jadi wa yakhluqu bi adatihi ay tazhar ala wajhil karamah. Fayasiru khalifatan li nafsihi wa yardahu da'iyan li nafsihi. Summa yutliquhu ala asrari. Kemudian Allah memberikan memberitahu kepada asrarnya, kemudian disebutkan zahirnya dan diluaskan batinnya. Fakir pada zahirnya, kaya pada batinnya. Makhluk pada zahirnya, tapi di batinnya Allah. Maka dinamakan itu Ibn Maryam. Sama dikatakan juga al-anbiya, al-anbiya wa rusul. Wali itu selalu jadi badal jika ini hilang, ini maka dalam buku Syahrul Yaman Abdul Ghani dan Abdul Sulawanya, para wali itu adalah pangkatnya Isawiyah,
dengan memberikan satu asar, pengaruh pada hati, maka datanglah karomah. Ia diberikan, didatangkan, membawa karomah. Ini karomah zuhur ambil khatir. Karomah di sini malam sifat, akhlak. Ini karomatnya karomah ma'nawiyah. Fayara sama sayfa zuhdi, maka mereka melihat pedang zuhud. Bil kulli qaimun, qaim pedang itu pada segalanya. Zuhud ya, zuhud semua. Maka hati berkata kepadanya, ejek, kembalilah semua. Aku hanya suka kepada Allah sebagai arsullah. Maka setelah itu datanglah masiwahu min sa'iril karamat. Datanglah karamat-karamat lain selain Allah lah. La yadkhulu minha illa qalbi syai', sama sekali sudah tidak masuk sesuatu apapun ke dalam hati. Menjadi kayak al-hadis wal kalam, maka datanglah ketika itu hadis, sehingga dia hanya bicara kepada Allah, maka disebut muhadasah. Wal kalam, maka dia berbicara kepada Allah. Ngomongnya kepada Allah, meskipun secara zahirnya ngomong kepada maka kalau seperti saudara kita Wahabi membaca ada sahawiyah mukallamah atau mukhatabah, syirik besar, karena ada wahyu selain Al-Quran itu dia menuduh para wali seperti itu. Dia mampu dengan jernih, kan bisikan itu ada dari Allah, dari malaikat, dan sudah menjadi khalifah Allah itu ya berani mengatakan dialog dengan Allah. Terkadang ada halusinasi. Karena banyaknya cinta wali begitu, jadi muncul palsu. Kalau dia ngaku Allah, pengakuan Allahnya kan bukan pengakuan ala usul hikayah, tetapi pengakuannya hakikat bahwa dia itu Allah beneran. Fa'inda dzalika ya'ti dzalikal hadis wal kalam wal malaku al malak. Nama al malak al wadud maluk wal kunus, datang ke kunus anasahu bil wihdah,
tidak ada di hatinya itu siapa-siapa, nggak ada istri, sendirian. Wal mahabbah, dan gak ada hub selain Allah. Wat taqlid, dan taqlid. Wa ikhraqul adat. Sebetulnya ikhraqul adat ini jangan diartikan jagoan dulu. Keluar dari sebab akibat hukum syariah bersyariah. Karena Ibnu Arabi sendiri banyak bicara ikhtiar al-khuluqul adat, tapi nggak nyambung dengan teks. Murni bahwa dia nggak sedih meskipun datang ke sini nggak bawa istri, itu nggak sedih. Nggak terpengaruh dengan situasi apapun, nggak terpengaruh. Itu namanya keluar dari adatul basyariah. Bebas banget. Ya, ahrar kan, sudurul ahrar, kuburul asrar kan. Di dada orang yang bebas, merdeka, nggak bawa siapa-siapa, kayak dia. Di situ tersimpan berbagai rahasia. Masih buku WA. Sama dengan Yaqul awliya babun fi haqqi dzalikal abdi, itulah haknya. Summa yunadi innaka al-yawma ladaina makinun amin. Enggak bisa lagi diutak-atik. Kamu di sisiku ada tempat yang kuat, kokoh, yang tidak bisa digantikan. Nabi ini orang yang akan mengetahui asrar. Bukan berarti memantau. Kalau memantau kan teologi Dilepas berarti. ya. Kemudian Allah melihat kepada makhluknya. Ibadi antum, kamu hambaku. Coba istilah ibadi antum, ente itu hambaku. Mau ngapain? Jimbe. Orang-orang yang mau mikirin yang masa depan, emang ada apa masa depan? Di mana ada masa di depan? Masa sekarang doang. Di depan mah orang ada. Di depan mah itu adalah masa pada saat itu nanti. Coba mikirin apa? Setiap masa udah ada haknya, sudah ada ketentuannya. Yang bukan. Bukan. Jangan kata-kata kerana. Iya, itu persis itu. Wa inni ana, coba ini taukid kalau dari balaghah ini udah mantap banget ini. Gua itu, kalau ngomong lu kan hamba gua itu, tahu nggak? Kan gitu. Wa inni ana itu. Ditambah lagi hak deh. Iya, gua itu tahu nggak lu hak deh. Ini kan taukid namanya. Rabbukum, Rabb tuh yang ngatur. Ente lu nggak ngapa-ngapain. Lalu di antara yang paling penting daripada Rabb Allah itu memberi rezeki. Wa ana razikukum. Ini yang penting. Lu punya istri satu. Lalu gue yang rezeki. Lu punya istri dua. Gue yang rezeki. Jangan takut ditempuk. Punya istri tiga. Jangan gue yang rezeki. Lanjut. Jangan takut. Romannya panas juga. Yang dipukul yang di sini panas, yang sana Roman.
Ngaji begini. Dikit itu nadinya. Oh, bahaya. Gue pengen tahu ini. Bahaya sudah ini. Aduh, ampun. Iya. Coba lagi, coba. Ini sebetulnya ini ana rabbukum mujmal wa ana razikukum tafsil. Wala fala tutibu anfusakum itu makin tafsil lagi. Allah. Jangan capek-capek. Bima takaffaltu lakum bihi. Terhadap apa saya yang nanggung rezekinya untukmu. Kenapa ente yang capek? Ente dapat kerja itu saya yang bagi. Karena ente ngerasa ente yang nyari. Itu yang bikin capek. Merasanya itu. Coba kalau hilang rasanya panah. Peren. Bisa. Orang capek bisa. Makanya nambah. Orang capek. Kalau emang tidak panas, satu juga capek. Iya, Bon. Iya namanya udah nggak panas. Apa? Udah nggak panas, capek lagi. Ya paling nggak panas-panas tuh dia sakit. Atas pisan gitu. Capek deh. Paling nggak capek kayak biar atuh kayak. Iya. Ini mah udah atuh capek lagi. Kalau 4 capek kayak namanya 4 ya. Iya, namanya 4 tuh capek. Capek kayak namanya 4. Ini mah udah atuh Aja, capek. aja. Kan kebangetan. Kemana dong matanya dong? Biar capek. Soalnya dari sini nih yang lebih cocok ke stop. Ya, udah aja. Romannya. Coba lihat. Fatlubu ar-rizqa minni. Allah. Wamshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Nyari duit di bumi ini, makan rezeki Allah bukan rezeki bumi. Bukan. Wansubu anfusakum li, tegakkan, dirikan dirimu itu untukku, artinya bekerja li, berdoa li. Jangan li ajli, minta sama saya khalas. Ini mah kita doa, Romanya ngasih tahu sama Allah. Situ capeknya. Tahu kamu udah pengen tapi gak ada. Udah ngumpet gitu ya. Sunah. Iya namanya. Tembus pandang. Coba. Warfa'u hawaijakum ilayya azhir ibtiqarak li. Yani kullu amaluk wa sa'yuk wa du'a'uk. Yani wa kullu ma yajulu fi aklik minal hajat hadha li wa minni wa ilayya. Allah, balik lagi. Tutup, saya kasih kamu hawaij. Coba izharkan kepada aku. Makanya saya bilang sama istri, waduh ini apa masih mau ngasih. Dari mana coba? Timbul sini. Walau karena maksiat. Ayatnya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asubu alaikum arzaqakum. Saya kucuri rezekimu. Tidaklah ketika kita kepengen berarti ada di sana. Cuman bentuk apa, bagaimana, kapan, berapa. Kalau diberitahu, dia tidak bisa menjaga rahasia, ya, hancur, rusak. Karena ketika orang tahu tentang hakikat dalam arti asrar ilahiyah, asrar rububiyah, bukan
ilahiyah yang bagus, yang tepat, asrar rububiyah, maka orang akan hancur. Tetapi jika dia minal awliya wasiddiqin, maka dia akan jaga rahasia, akan simpan. Karena dianya sudah tidak ada. Abdi, kalaupun dia ngomong emang udah disuruh gitu namanya. Ka'annahu biduni qasdin. Afwiyan hakaza takallam wa khalas. Enggak nyangkut di pikiran, enggak mantap banget ya apa. Enggak mantap banget gue nih mau ada. Keren. Abdi unfiq alaik. Udah. Makanya Nabi nggak pernah uangnya itu ada nyangsang di sini dalam waktu lama. Ada ya. Unfiq. Belanjain, kayak tambahin lah. Iya kan? Yang belanjain mah ada, emang siapa aja udah yang belanjain. Tapi kan belanjanya itu untuk apa? Wa wasi' wa wasi' alai. Makanya pakai ala lil isti'la. Ya, apa? Jauh ya. Siang kayak gitu, jam itu juga jam Bolong. Saudari? Inna abwaba rizq bil arshi laylan wa naharan. Ta'unzilu rizqa minha likulli abdin ala qadri niyyatihi wa aqiyatihi. Sini, sesuai ya. Ini kan seolah-olah ini ikhbar, ya kan ya? Ikhbar dari Nabi, dari Allah melalui Nabi. Lalu sekarang ada hamba yang kayak kita, misalnya saya gitu, yang asi gitu. Artinya saya tadi kan yang tadi cerita antum, kita capek sendiri, kita anu sendiri, karena kita merasa kitanya ada, gitu. Nah, apa memang kalau yang kayak begini aturannya apa tetap begini? Apa di luar aturan? Apa gimana? Gitu. Anu nggak? Banget nggak? Belum. Jadi kan Masih manual. Iya. Jadi kan misalnya nih, kata Allah kan udah, saya udah PR semuanya, udah kamu menyerah aja, semuanya udah saya fasilitasi. Tapi Kamu tinggal mumet aja ya. Tapi kan kita nih, misalnya saya yang asi gitu, yang suka basi ya, artinya merasa ada, kalau kerja saya merasa saya siga rohoh gitu. Nah, maka bagaimana posisi di sini? Apa memang itu pun tetap Allah yang kasih, atau nanti ketika asi yang saya buat ini memang apakah kita kembalikan kepada yang qad jaffal qalam kullu muyassar lima khuliqa lahu, atau seolah-olah ada dua gitu, artinya ketika diciptakan seorang hamba yang tadi dibilang di awal, saya pantau gitu.
artinya diserahkan kepada kita, si hamba ini yang berupaya. Saya berupaya untuk menyerah, saya berupaya, seolah-olah kan ketika saya berupaya kan saya gitu, meskipun berupaya tapi ada sayanya gitu. Nah itu izzah ya. Mungkin jawaban yakni ada beberapa pandangan, ada beberapa jawaban. Pertama, hunaka maqaman. Hunaka maqaman. Gini. Ini kan kita berbicara dalam konteks tingkat yang sensitif rohani yang tinggi, sampai dia memaknai hidup itu begitu halus, begitu sensitif. Ada maqam. Ada orang yang maqamat ya. Ada maqam yang memang terus saja tak. Orang itu tetap memandang positif, ada taat. Itu juga kafar. Karena bagi orang yang sudah tidak taat, sensitivitas dosa kepada Allah itu bukan di situ lagi. Anggapnya lain lagi. Tapi kita bukan di situ. Kita misalnya melakukan ibadah berat, sampai kita lakukan juga. Ada maqamuna dan kita melakukan dan kemudian kita dapat berhasil melakukannya, maka itu sudah bayaran dari Allah. Maka Imam Ibnu Arabi membagi tauhid itu kepada tiga. Pertama tauhid iradah. Bagaimana kita memandang ada dua iradah, lalu kita ngikutin iradah Allah dalam bentuk syariah. Paksa kita mengikuti, ini kan iradah. Kalau memang dia belum naik tauhidnya syuhudi, maka apa yang melakukannya ya akan seperti itu. Itulah maqam. Itulah maqam. Surganya ya itu nanti. Ada yang tauhidnya syuhudi, dia sudah melihat bahwa semua min sifati, sehingga keberatan dia itu bukan lagi di peringkat yang bawah seperti peringkat bawah. Tidak beratnya dosanya, taatnya, itu mungkin bagaimana menghilangkan dia melihat nafsi Allah. Bagi itu dosa apabila dia lari yang sulit bila nafsi, kemudian dia kembalikan melihat Tuhannya, bagi dia dosa besar. Kalau kita menganggap kalau kita ini bukan ini, kalau kita ya Allah berat banget, itu berat banget yang kita lawan. Lalu ini tingkatnya malah dia ya Allah rasakhana, Allah tajalla, ada yang berana afdal min ghaib la ru'yatu nafsi. Bahkan yang paling tinggi lagi ketika dia lupa dengan Allah, dia tidak mau dia kembali. Lupa dengan Allah itu kan berarti ingat kepada yang lain. Kembali lagi. Maka itu menjadi problem dia di situ. Kalau kita kan nggak ada problem itu, orang itu bisa. Kita problem berat teman ya ini gitu. Kita nggak sampai di situ. Begitu juga karena kita masih ada, maka ada orang-orang awam ilmu nggak ada harta, nggak dapat pengaruh buruk dari mana-mana, kerja gitu dapat udah gitu, itu lebih abad nih, lebih abad nih. Itu sebab dikatakan ilmu kahijabun, amal kahijabun, hijabun. Karena kita memandangnya itu ilmu kita, amal kita, padahal itu pemberian. Itu kan yang apa yang dari Allah jadi hijab. Karena tidak melihat. Itu sebab akhirnya orang sudah membuat dia kata jali sebenarnya ingin menjelaskan hakikat.
Allah. Bahwasanya pintu-pintu rezeki di aras itu selalu ada, lailan wa nahar. Rezeki lail ada, rezeki nahar ada, gimana? Ya, rezeki itu setiap saat. Diturunkan rezeki dari aras kepada setiap hamba ala qadri niyatih wa atiyatih. Rezekinya tergantung niat dan atiyahnya, wa sadaqatih wa nafaqatih. Tergantung niat untuk apa, pemberian dia memberikan itu untuk apa. Kemudian sedekah atau tidak dibelanjakan, jadi dibelanjakanlah, dinafkahkan. Faman aksar uksir lahu, waman aqalla uqlil lahu, waman amsaka umsik alaihi. Kalau banyak maka turunnya banyak, kalau dikit turunnya dikit. Nggak mungkin orang punya istri satu dikasih ukuran istri dua, istri tiga, itu nggak mungkin. Istrinya dua. Enggak, kalau istrinya satu rezekinya satu, istrinya dua rezekinya dua, istrinya tiga rezekinya tiga, istrinya empat rezekinya empat. Bukan rezeki satu, istri satu rezekinya empat. Itu sahabatnya kan ya. Hah? Banyak istri banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, banyak istri banyak rezeki, banyak. Adapun orang yang takut nggak perlu empat, satu juga sampai mati takut. Nggak, maksudnya takut nggak ada rezeki. Cuma satu doang. Banyak rezekinya. Iya, artinya orang ragu, takut, ta'ab. Ya, tadi pala tu ta'ibu. Kita ngebayanginnya 4 ta'ab, 3. Tidak mesti asarnya itu kembali duit lagi. Mungkin iman yang mendalam. Orang kaya dimiskinkan, kelihatannya orang melihatnya ya, kena korupsi, kena rampokan, kena syuriah misalnya, hilang rezekinya. Orang melihatnya kan bilangan materinya kan berkurang. Padahal Allah ada yang memberikan yang lebih dari harganya yang banyak. Atau dikembali sama Allah, ya, harta ini ada dari engkau dan engkau yang mengambilnya meskipun namanya hilang. Lalu Allah kembalikan harta. Ya mungkin saja ya, kembali hartanya, atau mungkin saja kembali imannya. Ya selalu kembali imannya. Ya. Itu teori yang kalau diteorikan seolah-olah diniatin lagi begitu. Iya, itu nggak bisa. Sebetulnya nggak bisa. Ya, faman aksara uksirolahu maksudnya gitu. Artinya itu kan jadi kasarnya, mohon maaf, jadi jualan. Sehingga akhirnya ketika mungkin yang benar saya salah gitu. Ketika dia bersedekah niatnya bukan lillah lagi, tapi gua sedekah ntar biar berapa lagi rezekinya. Ada ghalat wala. Kalau sebatas orang awam ya memang itu makomnya. Mungkin dia tidak merasakan bahwa itu suatu kesalahan. Seperti kita ya, sholat nggak khusyuk nggak salah, rasanya udah sholat. Tapi bagi mereka nggak khusyuk itu nggak sholat. Itu udah sholat. Kalau kita mau udah sholat banget, perumpamaannya seperti itu. Orang sufi memanakannya betul-betul dima'rifatkan ala tafsir. Ada tafsir ala haqiqat. Iya, seperti apa? Kamu memberikan ini, maka Allah akan memberikan itu. Cuman bagaimananya dan seperti dihikam Imam Ibn Abbas tadi, waktunya, kapannya, bagaimananya, itu hak. Akan Allah Maha Syakur, Allah Maha
syakur yang dimana apabila kita melaksanakan perintah, kalau Allah menyuruh kita memberi upah sebelum keringatnya itu kering, berarti Allah pun membalasnya lebih dari itu. Itu merupakan sifat syakur. Yang artinya yang jadi masalah kan seolah-olah keagama itu, jadi seolah-olah kita perhitungan sama Allah. Iya, bisnis. Iya, perhitungan sama Allah. Itu sebab kata orang sufi mengatakannya bahwa ente melakukan ibadah ini lil amal, lil iwad, untuk ganti. Kita sedekah, Allah akan ganti ya. Bahkan para sufi ganti di akhirat agama. Nah, kita udah main teori. Ya mungkin para ulama memotivasi orang yang awam, ya, istilahnya orang-orang awam yang jangankan rohani, ilmu aja nggak mampu lagi sudah memperluas. Ya udah akhirnya bagi dia amal kan mereka orang sufi mengatakan ada orang yang tidak Allah pilih untuk menjadi ahli sirnya, maka disibukkan oleh Allah adalah amal. Dan itu makamnya udah tinggi, itu udah bagus, kapasitasnya udah. Iya, maka sibuk bahwa seolah-olah din itu amal udah itu. Makome nasibu ya. Nasibu. Ini kan bahasa pengalaman ya, bahasa praktek, bahasa tasawuf. Artinya mereka orang sufi mengatakan itu kan itu bahasa pengalaman. Maka para sufi modern dalam buku mereka menulis tasawuf itu, toreko itu terbit tajribah, selalu eksperimen. Eksperimennya adalah perjalanan kerohanian yang terus dilakukan. Ya, boleh sini. Sini aja sini Pak sini Pak Bos. Enggak, sayanya perlu bantal lagi sini. Kita bantalnya Pak. Bantalnya. Bapak yang lain situ. Iya. Ini juga pada Sini aja. Ulas kita orang-orang. di sini namanya. Paksa. Mas Gun. Baik. Inna Allah Ta'ala yuhibbul infaq wa yubghidul ibtal. Coba, Allah suka, Allah tidak suka. Sebetulnya itu lughatan syar'iyyah. Ya. Allah menciptakan semua bil hukm. Tapi ketika Allah suka, tidak suka, makanya berarti Allah tajalikan. Ya. Karena begini. Qul innama rabbiyal fawahisha innama harrama qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Fawahish ini kan sifat buruk. Bahwa yang Allah haramkan, yang Allah larang adalah fawahish. Mazmumat, sifat buruk. Ma zahara minha wa ma. Ada fawahish zahir, ada fawahish batin. Artinya bahwa orang melanggar syariat, mukhalafatus syariat, ini kan fawahish zahir adalah karena batinnya tidak mempunyai maqamat. Maka kata mereka
halal itu yang dihalalkan oleh syariah, haram itu yang diharamkan oleh syariah. Pun hakikat begitu, halal itu yang dihalalkan oleh hakikat, haram itu yang diharamkan oleh hakikat. Pelanggaran syariah itu karena ini haram, karena ada haram di sini, apa sifat tercela. Karena yang diharamkan Allah minal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Halal itu ma halallah, haram itu ma haramah, ma haramah syara', ma haramahu syara', ma halallahu syara'. Syariah soalnya begitu juga. Sehingga apabila Allah mengatakan suka tidak suka, ada lughatun syariah, kalau dari fa'il hakikinya adalah Allah SWT. Allah yang menciptakan dia tidak dapat mahmudan, hakikat sifat keluhuran kemuliaan. Allah alhamah, alhamah ada lughatun syariah, kullu min indillah. Maka kata Allah membenci mensuka infak, membenci iqtar, bakhil. Fakul wa at'im wa la tuqattir fa yuqattaru 'alaik wa la tu'assir fa yu'assar 'alaik. Makanlah, ya, beri makanlah, dan jangan dikit-dikit Mirip. ya. tes gitu. Maka Allah akan irit kepadamu, dan jangan dibuat susah, maka Allah akan buat susah atasmu. Jangan, artinya akhirnya jangan dibuat berat memberinya, ringankan saja. Kalau kita buat susah lah. Orang yang mudah memberi, biar kerja habis-habisan hanya aja, karena ada lutuf Allah. Apa bedanya sih orang yang soleh, katakan siddiq kepada Allah dengan yang tidak, sama anggus-anggusannya kerjanya, sama capeknya, sama musibahnya, tapi jiwanya dia antara. Bedanya di situ. Nah, satu istrinya satu, yang satu istrinya 4. Kalau yang 4 tenang, satu mati-matian, lah kan bukan ibarat. Mestinya kan yang 4 mati-matian. Logikanya yang satu. Logikanya. Teori. Jadi jangan di 1, 2, 3 itu kan kuantum. Dokter dia ngomongnya kuantum, yang itu substansinya, esensi. Jadi kalau pertama ini orang suku menyetir hadis ini, maka konteksnya adalah kerohanian semua. At'imil ikhwana, beri makan. Coba bagaimana tingkat kesejahteraan itu tidak mutawafir, ya, menyeluruh, ya, di dalam kehidupan orang mukmin. Dengan perintah agama at'imil ikhwan, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang sudah mampu melakukan it'amut ta'am wa lainil kalam, itu lebih bagus daripada al-qiyam indan nasi niyam. Coba ini masalah sosial,
dibandingnya dalam bahasa sekarang ini masih karena masalahnya berbuat baik kepada orang itu udah surah Allah itu luar biasa double. Orang sembahyang masuk Allah khusyuk, dia nggak ada hijab coba ketika berhadapan dengan orang mulai lupa dengan Allah. Akhirnya tetap mantang. Itu makanya syuhudul iyad lebih tinggi daripada syuhudul qalbi. Melihat Allah dengan mata kepala sendiri lebih tinggi daripada melihat Allah menyaksikan Allah di hati. Orang khalwah atau orang lagi ibadah lah di makamil jama', dia lagi zikir di masjid tengah malam sendiri, Allah naik dia kepada apa namanya Allah. Ama orang yang makna sedaiman bersama orang kan ujiannya jelas. Seperti orang sufi buat kisah abangnya di puncak gunung keluar, artinya iqamahnya jejaknya hatinya itu kepada Allah sampai di apa namanya bukan dilakukan oleh Allah ditunjukkan dibuktikan halu qalbi seperti air yang kemudian berubah menjadi es begitu menyatu dengan Allah, tidak farak tapi jamak seperti es hingga menyebabkan hingga dikatakan ini artinya min karamati. Nah, orang menyaksikan hanya sementara adiknya di toko jual pakaian perempuan udah buka toko di tempat jual pakaian perempuan yang tiap hari datang. Sehingga kata adanya bilang, abang saya itu kalau ibadah di sini, bukan di sana. Itu datang bawa air keramatnya, Airnya tuh duduk jadi es. begitu perempuan ngobrol sama adanya datang perempuan belanja, maka ya izin saya melayani itu. Dia lagi duduk dalam toko ngeliatin adiknya main terus perempuan itu nunjuk pakaian, tolong yang itu keren. Begitu jatuh kan dia ngeliat ini air yang cencang. Jadi ibadah syuhudul iyad itu lebih akmal daripada syuhudul qalbi. Karena penyaksian hati itu adalah ingat kepada Allah, bentuknya rindu, ingat itu kan namanya hati tengah menyaksikan Allah. Ya Allah, itu namanya syuhudul qalbi. Orang sufi menjelaskannya ini adalah syuhudul haqqi lil khalq. Dia memberi, sebetulnya memberi itu ketika memberi ini adalah tajal di sifat. Dia tunjukkan kepada orang. Sebab kebaikan yang murni dengan Allah akan memberikan pesan kepada orang lain. Jika tidak, maka tidak. Atimil ikhwan wa waqiril akhyar wa wasilil jihad. Ada di bawah hadis Ubudur Rahman wafsus salam wa atimut ta'am tadkhilul janan. Menyebarkan kedamaian, memberi makan, masuk surga. At'imil ikhwan, kedua, kemudian wa waqiril akhyar. Al-wiqar yakni ta'zim. Ta'zim atau ihtiram.
يعني يكرمه ويحترمه ويبجله ويعظمه. الأخيار يعني أهل الخير مختار يعني من الأولياء. ووسيل الجياد، ما هو الجياد؟ جوال. تسامح الشيء الصلاة. كثرة العطاء جواد. Oh.